yang pertama. Oke, mau di video ini. Iya. Hai guys, kembali lagi. Ini podcast. Jadi di sana itu poli anamnesis, itu yang meja itu. Ini. Itu poli anamnesis, terus yang itu ruang visus 1. Jadi biasanya habis anamnesis ke visus. Tapi kalau misal kita belum datang atau misalnya terlalu lama orangnya nggak bisa ke situ, biasanya visus dulu. Jadi bisa aja dari visus ke anamnesis atau anamnesis ke visus. Tapi bagusnya dari anamnesis dulu ke visus karena nanti harus di-billing di komputer. Jadi kita di anamnesis itu ada S sama O. A sama P-nya kan masuk ke poli IGD. Betul. Makanya habis itu baru ke visus, dicek TIO, baru nge-billing di komputer. O-nya itu. Nah nanti waktu anamnesis apa aja ditanyain, biasanya itu keluhan utama KU. Nanti ditulis tanya, Pak ini keluhan utamanya apa dari bagian mata. Udah gitu ditanyain, ini Bapak rutin kontrol ya? Oh iya rutin, jadi ditulis aja pasien rutin kontrol. Nah, terus mengeluhkan misal mata buram, pandangan gelap, pada mata mana, kanan atau kiri, sudah sejak kapan. Biasanya kan kalau kontrol udah lama ya, tapi tetap ditanya dari sejak kapan. Kalau misalnya pasien yang nggak baru, ditanya secumpi aja. Soalnya kan RPD-nya pasti udah ada di billing riwayat swab gitu kan ada. Tapi kalau pasien baru, tanyain lengkap seven secret for fundamental. Karena kan dicecein kalau pasien baru. Jadi yang dicecein itu ada pasien baru poli, pasien yang IBS operasi hari ini, sama pasien IGD kalau ada pasbar IGD. Ada 3 yang dicecein. Tapi kalau IGD nggak ada pasbar ya udah berarti pasien yang IBS sama pasien yang poli baru. Ya udah, analisis kayak biasa kan, sama saya fundamental, terus di foto, jangan lupa fotonya di situ ada 6, judulnya juga di foto kan? Iya. Sama nggak? Sama? Apanya? Sama ini tahunnya cuma 6 doang. Fotonya cuma di anamnesis. Ya kan? Oh, di anamnesis. Jadi tuh fotonya pertama di flash, nyalain flashnya, terus foto, madep sini bu, madep sini. Kayak di foto flash 1, itu merem Kayak bu. gini, terus merem. Sekarang ke ini, masih flash. Itu harus portrait landscape gitu. Potret bisa, landscape bisa, nanti kan di foto. Yang penting matanya, Ini kelihatan. Terus geser, pasti buka mata lagi bu, terus yang sebelah kanan di flash juga. Kalau misalnya kan yang pasien kan nggak megang, dibuka aja. Oh gini ya, difiksasi. Habis itu sebelah kiri bu, di flash. Habis itu flashnya dimatiin. Habis itu akan saya konfirmasi foto ini. sifatnya. Bu coba ngadep ke kamera. Jadi kalau saya udah ini Kamera tengah, kan flashnya dimatiin ya. Pencet 1, kanan aja. Habis itu gantian satunya ya. Maaf ya, saya sebentar bu. Foto lagi. Foto udah 6. Bayar. Itu center kan bukan pen light kan berarti seperti foto center. Ada center khusus. Matanya nggak boleh dinamain. justru dinamain tapi salah ketemu sama Plug modelnya plug gitu. Ya harus gini, harus kayak gini. Pak Amir ada. Terus kalau pasien baru dicek gerakan bola mata sama lapak pandang. Jadi bu, lihat ke ini yang punya lapak sini ya. Ini gerak bola mata ya. Ibu nanti boleh ngelirik tapi nggak boleh gerak kepalanya ya. Jadi ngikutin diri saya. Nggak boleh. refleks Nih, mata bawah. Itu barusan gerak bola mata. Kalau lapang pandang sebelah kiri ditutup bu. Kiri itu. Ibu nanti saya memberikan jari saya dirujuk ke tengah. Ya. Itu udah kelihatan. Ya. Tapi lihatnya ke saya aja. kelihatan. Ini kelihatan. Biasanya kita juga tutup mata. Jarinya emang bergerak begini kah? Iya. Iya. Hah, gimana? Jadi gini. Kelihatan kok. Oh. Ini Kalau kita kan dulu terus apa gitu ya? masih stable ini. Misal kelihatan. Kelihatan. Nah, terus habis itu yang sebelah kiri. Kanan kiri ya periksanya. Terus habis itu yang masuk ke dalam CC itu kalau pemeriksaannya itu kan di bagian sektor anterior yang cuma kita bisa cek anterior. Itu nanti ada bagian palpebra, terus ada bagian konjungtiva, habis itu kornea, analis okuli anterior, terus
terus habis itu iris, pupil, lensa, terus kalau tekanan intraokular sama visus sana. Jadi kalau misalnya anamnes sudah lengkap tuh foto. Mulai dari rujukan dari mana, pasien baru ya, mulai dari mana, sini kontrolnya di foto, poinnya aja dari. Misal kayak gini nih. Tadi sudah dibilang kan itu masih gini. Ini contoh. Terus langsung dikirim di grup ya? Iya. Ini kan kalian anam kan ditulis sini toh. Tapi pokoknya udah ada kertas aja. Langsung di foto aja ya? Jadi contoh anam itu adalah pertama itu harusnya KU dulu ya. KU, PT2, mesin apa, baru RPS. Ini kan yang lengkap, terus habis itu ada RPS. Udah, terus misalnya nih, sebelumnya di rumah sakit rujukan, misal RSUD Seragen udah pernah diberikan obat ini, kita kan cantumin udah pernah diberikan obat apa, terus membayar apa enggak setelah diberikan obat, dan karena nggak membayar dirujuk ke sini. Riwayat pemberian obatnya juga. Terus nanti di sana tuh ada kertas kayak gini. Kalian harus nyapain kertas ini ada di bagian situ. Nanti aku liatin dari sini. Jadi setiap pasien harus ada kertas ini, nggak harus pasien baru semuanya. Mbak, tapi kalau kamera nggak pandangan double sampai selesai. kalau foto yang 6 posisi itu Pasien pas baru aja. pasien baru aja. Pasien lama kan nggak dicecein. Jadi nggak perlu ya. Udah habis itu kan masuk ke visus. Nanti kalian nggak perlu kayak follow up sih, nanti kalian tinggal download CPPT aja biasanya kan. Di CPPT visusnya udah tertera di situ. Jadi biasanya kalau kita udah selesai poli, kita downloadin CPPT Pasbar. Biar lebih lengkap aja. Jadi call center juga. Iya. Kayaknya kan harusnya kan di sana toh. Oh iya, nanti pembagian presentan poli sama pembuatan itu biasanya yang buat itu yang masuk poli DPJP, yang buat CC-nya apa namanya Google Docs-nya itu. Pokoknya pembagiannya itu, tapi kita sebagai yang anamnesis itu biasanya dipersentan. Jadi yang anamnesis sama di visus biasanya persentan. Jadi yang buat nanti yang poli DPJP. Oh beda ya, yang presentan siapa, yang bikin siapa? Tuh. Dinaikin? Pak enggak. Ntar biasanya kalau kayak gini tuh ngikut set aja kan biasanya dibuat desain. Maksudnya pembagian tugasnya. Nanti oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi di sini alatnya ada ini. Udah mati tapi. Operasi juga kita kan. Ini kita. Jadi kita tuh visus sama TIO. Ini tekanan intraokular pakai NCT. Ini TIO. Nah, TIO itu ada dua, NCT ini sama pakai yang eye care. Tapi paling sering apa Mbak? Kalau itu kan biasanya lama ya, kalau sering pakai eye care ini. Ini malah lebih sering. Itu dulu ya. Nanti habis ini. Ini dulu ya. TIO. Ini bukunya di sini. Bukunya di sini. Ngidupinnya di sini. Ini TIO. Cara ngeceknya pasien suruh ngambilin dagu sama dahinya ditempel kayak gitu. Terus kita bawahnya ini kan ada L, berarti left kan. Jadi ini mata kiri. Oh, dipasin ya. Jadi gini kayak Bu, buka matanya ya, jangan berkedip dulu, ditahan kayak gini. Jadi kita pasin. Gak berani sumpah. Nah, kenapa? Oke, yang berani. Takut hasilnya. Kesemprot angin. Enggak, biasa aja kok. Sakit ini nanti rasanya kayak disebut angin. Jadi jangan berkedip dulu ya. Kalau ada cahaya kuning Ini buat dilihat. apa sih ini nih? Buat mainin ini. Yang ini buat apa? Buat naik turun. Oh alah. Oh ini kanan kiri. Jadi ditahan dulu ya, jangan berkedip dulu. Tahan. Bisa ya Mbak? Udah nggak? Oh harus fokus, ininya juga harus fokus ya. Itu kuning itu. Nah, jadi ini ada Dapat keluaran nggak? 16 kayak gitu. 16. Oh, kok dapat? Habis Oh itu dia otomatis. Otomatis. tapi kita masih ini mau ngefokusin ke itunya. Oh kalau fokus dia langsung otomatis ya. Oh Habis itu Tembaknya nggak ada. kalau nggak fokus nggak jadi nggak bisa. Oh nggak ada kayak tombol mana yang waktu kita mencet gitu nggak ada ya mbak? Ini. Loh kata Loh. Kalau udah fokus dipencet ini. nggak usah dipencet. Otomatis. Oh, Coba mbak coba. Coba yang ada pencet. Ini langsung ke Nggak tadi nggak. R ya. Ini kan udah dapat kan angkanya FPR. Oh itu touchscreen. Macam itu. Mbak boleh coba nggak? Boleh.
Sebenarnya kenapa dia kok nggak dipencet terus dia Kok susah? Kok susah? Coba. Itu caranya. Ini tuh ada fokusnya nih, Udah gini? autofokus. Oke. Nah, Itu ke tengah ya. ini kamu pasin dulu. Ini kan ngeblur, berarti dia kamu majuin. Majuin tuh kemana? Majunya Itu kan maju mundurnya itu Oh, ini udah nih. atas bawah. Terus udah. belum kan masih ngeblur. Dia harus ke tengahin ke bawah. Nah, ini ya kurang ke tengah gitu loh. Terus ke dorong pelan-pelan sampai dia fokus. Terus. Kalau fokus rasanya apa, Mbak? Belum nggak sih? Demi apa? Belum. Boleh nggak aku pinjam Lagi maju. Oh, udah tuh fokus tuh. Oh, Ini mundur dikit. Nah, pokoknya sampai ada kayak gitu. Kuning. Nah, oh my god, udah. Bentar belum. Nah, udah. Muncul. Udah dapat. Oh, ini 16 Yang 17 apa ini sih? Terus habis itu kalau udah dapat angkanya, kalian klik print di sini. Ini ya, ketik ya. Ketik print. Nih, kalian yang ditarik. Ini nggak usah ditarik nggak sih? Kayak EKG aja. Yang nggak tahu. Juga bisa. Hasilnya Hasilnya tuh yang 16,6 sama 6,3. Ini nanti kalian di Tak lihat kalau dia. Malah selfie. Sorry. sama bawahnya deh. Foto ini. kok normal. Iya normal. Susah. Iya, susah. Ini kalau ini susah bisa pakai ini. Au. Ini namanya hiker. Nyalanya tinggal dipencet terus. Tekan lama. Makanya EKG berarti ya teman-teman. Ini hati-hati ya. Ini tuh sebenarnya bisa kan jatuh. copot pasang nih. Bisa dicopot. Itu jarum. Biasanya dipasang gini sih. Jadi jangan terlalu kayak Jangan gini. kayak gini kalau membawanya karena bisa jatuh. Jadi harus ganti ininya. Hati-hati ini ya. Ya udah kan. Biasanya ada yang pakai ini. Aku langsung lepasin sih. Ininya. Ini dibuka ya matanya. Matanya bener belum kiri kanannya ini. Ini kiri. Dipencet ya. Oh, ini kanan. kiri, Oh, OS ya, OS ya. OS populasi dasar. Dibuka, ibu madep depan aja. Jangan terlalu dekat ya. Di bagian pupilnya. Jangan bergerak, Bu. Benar. Nah, ini kalau kedekatan nanti ada tulisan tunier. Kalau kejauhan apa ya tufar gitu. Kayak yang tadi kan begitu juga nggak butuh dekat. Lagi Mbak. Yang sebelah kanan ya. Itu kena mobil banget. Lebih cepet ini. Iya lebih cepat ini orang-orang males pakai Memang ini. lebih cepet ini. Males. Tapi alatnya cuma satu ya? Ini penjatan sini penjatannya. Far. Bisa apa aja sih? Yang penting bisa dipakai lagi. Penjatan ini ya. Balik tengah terus Sudah bisa OD. ditembakin gitu. Satu ujungannya itu bisa berdua mata ya, Pak? Oh, ini terlalu dekat. Berarti agak dijauhin lagi ya. Ganti atau gimana? Ya pasiennya udah pakai itu. Enggak ganti, Bu. Takut ketusuk. Oh. Oke. Ini bisa dirasain di tangan kok, coba di tangan. Coba. Enggak perlu dilap atau apakah itu ujungnya? Soalnya kalau yang Enggak kan? Oh, cuma ditonjok. Mbak yang dipencet yang mana? Tengah ini. Sama kayak mati. Hidupin ya? Iya. Iya lagi. Kayak ditonjok coy. Nah, sakit. Pin loh, nunjuknya loh. Enggak kerasa kan? Enggak. Enggak kerasa aja. Terus matiinnya, Mbak. Coba bawa kalian ke teman Boleh. Gak mau korban. Aku aja deh. Tuh. Mau nggak? kamu mau nyoba? Ini. Awas ini hati-hati jatuh. Ini tuh Kok kamu history, belum bisa masuk geser dan aja berusaha ke sih? ini pemeriksaan. Nah ini measure. Nah pilih OD. OD. Awas jatuh. Aman, Mbak. OD. Sampai keinjek sama kayak Lah, jangan takut. kita ganti ya. Ini langsung pencet aja. Tufar. Ya maaf ya. Yang penting yakin. Ini itu buat memajuin jadi tuh biar stabil. Ininya buat tempelin. Pivotnya berarti ya. Ya maaf lah. Tantangannya baru pertama.
nggak bisa? Kok nggak bisa, Mbak? Ini kan ininya tuh harus buat tempelin dahi gitu biar kamu nggak goyang-goyang gini. Malah happy. Insya Allah ya. Yang kasen diajarin kasen. Gini, bener kan? Enggak, kedekatan merah Nggak tahu, soalnya. Coba. Rel misi ya Rel. Saya sama aku. Enggak ganti perbalus kasihan tuh mama trik-trik. Orang Ini dia nggak sakit itu nggak sakit. Enggak maksudnya melek terus ini kering lama-lama. Padahal katanya Saya kelilipan. Lah aku percaya loh sama tremor juga. ini gimana gini? Itu kan udah ini kalian ingat 20 kok iya Rel. Angkanya diingat. Yang tengah nggak sih? Tengah. Terus di tengah terus baru ke samping. Coba tengah lagi. Di panah. Hah? gini. Nah, itu Isi udah terus kanan berarti. Oh. OS. Mbak, tapi berarti kalau ini hasilnya nggak bisa di print ya? Aku nggak di tengah. Berarti Sorry. nulis di karcisnya itu. Oke. Tapi kok hasilnya ini sama ini beda banget ya Mbak? Dari tengah. Enggak tahu. Iya, Fik itu bisa tapi masih Dalam rentang lorong. saya pedas mata. Harus bisa. Matanya mantap gitu loh. Yang mana ganti itu kasihan aku ganti perbalus. Dari kentang Bang. Gini. Anjir. Tapi tufar. Tapi wes kenapa? Gimana sih? Ada Guys, coba deh. lanjut dulu. Coba nih. Sok. Kita banyak coy. Mas. Gini ya? Bener kan Mas gini? Ininya kenapa nggak dipivotin nempel gini terus ini? Nggak bisa soalnya kayak ini. Guys, lihat aku. Pik, lihat aku segini kan, Pik? Keo. Yuk. Nah. Udah dapet 15 normal. Terus habis itu Dah. gimana Mbak? Nggak kerasa ya emangan? Emang gak kerasa. Nah, kalau Nah kedekatan ini mati sendiri atau mati-matiin? Mati sendiri. Terus Lanjut ya, lanjut. Waktu adalah waktu. Ini kan visnya ada dua layar. Jadi bisa di sini sama di sini. Aku mau perban dulu deh. Kita akan duduk terus kan ini buat yang TV. Ini buat yang Kayaknya aku minus deh, nggak kelihatan apa aku dari sini. aku juga minus sih harusnya. aku minusnya cuma mata kanan. Mbak, lah kok beruan? Mbak, aku nggak ngelihat angka. Sinyal. Gimana Mbak? Terus dipencet yang apa? Oke. Jadi itu dia mencetnya adalah tadi kan kita ngidupin. Habis itu kita mencet media, kan muncul kayak gini. Habis itu pilih foto. Foto. Lihat itu tadi. Foto, Indonesia, terus Cari apa? kayaknya yang ini, Snellen. Snellen. Nah, ini jalan. Terus Ini yang pertama kan kita kalau proses dari yang ini. pakai kacamata nggak? Ya enggak. Enggak dulu, bentar. Pakai kacamata sih. Yang kayak gini nggak kelihatan tahu. Mana nih caranya? Tengok. Mbak, oh iya. Apa cuma Izin, pasiennya suruh pakai kacamata. langsung di awal itu minus. Jadi tapi kayak gini Pintu ya? mata kiri bakal Enggak ditutup ya. Terus ini lupa caranya biar nggak berubah, tapi intinya gitu. Ini kan, Mbak, aku boleh nggak? ini dicek 528 734. Oke, kayak gitu sampai pokoknya 90255 base bawahnya nggak kelihatan. 57 902 ini yang pertama lagi nggak kelihatan sampai. Saya mau nulis berapa nih? 90 Bentar, ini dulu selesai dulu. Ya misal nih ini dia nggak bisa nebak di garis tengah itu dia salah 3 nomor. Pokoknya salah 3 nomor berarti dia bisanya 0,2 kan. Nah,
dia 0,2 jadi ya itu Oh, ini berapa perberapanya? nomor 30 gitu. Habis gimana, itu gimana? nah tadi nomor 30 gitu kan. Jangan contohnya pakai yang gede dong biar dia bisa. Udah lihat contohnya tuh Oke. soalnya ini Ayo saya nih. 0,15 misal kamu 57666 kan salah kan berarti yang benar kan 0,2 nya oh iya berarti 0,2 bukan 30 khususnya minimal berapa? Kalau tiga Tiga. itu Atasnya. Kalau salah 2, nggak dua lanjut enggak, aku nanya. Ini kan dari tadi kayak gerak terus gitu. nah itu aku lupa udah Tapi tuh enggak Mbak gerakin. enggak biasanya di sini ada Mas Rio perawat nanti tanya aja Mas ini kok gerak-gerak gimana ya Coba biar ngomong. jadi gitu ya ini gitu cara Masih kelihatan semua. cara Pakai 95726. nentuin visusnya kan habis itu tadi itu kan visus yang pertama habis kayak gitu terus kita kasih pinhole namanya Oh, nih pinhole. pinhole Anu, berarti kan emang refraksi. kasih pinhole itu kita lanjut ke dia yang nggak bisa tadi Tadi aku masih bisa semua tadi. apa Misal. 95726. 48 Oh, 95726 ini aku baca kan bawah aja. katakanlah dia di 0,8 itu 84950. salahin salahin tiga Udah salah 3, misalkan tadi itu salah 3. katakanlah dia salah 3 udah di 8 0,9 itu dia udah nggak bisa baca berarti dia itu tulisnya PH dia kan nggak bisa baca di 0,9 berarti 0,8 kan berarti PH nya itu di dapat itu nomor 7 jadi tuh nanti ditulis di kertasnya itu Ada 2 laporan. 2 laporan jadi misal Setelah pinhole sama sebelumnya. Oh, visus aslinya berapa? kan tadi tadi 0,2 kan 630 kayak gitu habis itu kalian nuliskan VOD 630 PH PH 6/7 udah Oh, itu saya banyak FOS gitu ya. Oh, FOS terus kayak gitu kan Terus habis itu itu kalau bisa visus kalau dia ini aja nggak bisa baca dari yang paling besar tuh nggak bisa baca kan berarti lanjut jari. sampai 6 berarti hingga 6 meter kalau jari itu kan dia dapatnya berapa misalnya dia dapat 2 meter nih berarti 2 per 60. Itu jari ya? jari habis jari itu tambahin tangan itu dia cuma 300. meter gini Terus arahnya mana 300. satu per samping kayak gitu kan itu 1 per 300 habis tangan cahaya. Tidak kayaknya terbatas. pakai saya tidak terbatas center yang harus kayak gitu ya kalau center tahu kan Tahu. kayak Tapi kita sini nggak Center. ngeresepi kacamata tuh cuma tahu enggak visusnya itu. yang sering kacamatanya nanti Mas Rio perawatnya mau visus gratis lah. itu dong kalau yang visus Ini tak mana? Terus Transaksi poliklinik. saksi poliklinik. Itu biar bisa jelaskan. Enggak, di. Ini tinggal nomor. Harinya dokumennya kan adanya hari Rabu. Ini enggak, itu kan yang di semua dulu ya di ruang visus. Biasanya kan mau lihat ini, mau nyontok pasiennya. Hari Rabu tanggal berapa? misalnya hari ini ya Hari Rabu ada nih, Misalnya ini. pilih salah satu. Kan di sana nanti udah muncul ada warna biru, udah di surat kontrol segala macam. Nanti kita klik 2 kali, ulang aja. Soal nih nanti subjeknya isi KU ini aja ya, KU RPS sama mata merah RPD yang dari yang udah kertas. Nah ini tugas yang di ruang khusus emang banyak banget tugasnya yang di ruang khusus nulis-nulisnya kayak gini. Nanti objektifnya khususnya sama TIO ya mbak ya. Tapi kalau dokter sini biasanya nggak pakai TIO. Ya, terus kita pakai TIO. Objektifnya cuma Jadi itu. kalau diisi itu nanti samanya kan dari dokternya. Di sini cuma itu aja kan billing yang di sana. Mbak berarti Terus kalau tapi nanti kan nggak bisa langsung disimpan bagian assessment, planning, di spasi. Cuma gini nanti ya. Kan ini kan masih kosong nih, masih merah ya.
nih supaya bisa disimpan pasti minimal 3 kali. Minimal Banyak 3 aja kali gini. pas kotaknya masih kosong ya. Terus Oh, kan berarti. ini sampai bawah ini masih kosong, cek spasi 3 kali. Terus habis itu ini hari kontrolnya diisi hari ini. Ini bagian yang billing loh ya. Terus kan belum masuk ke poli dokternya. Terus ini klik yang PRR, penyakit rencana rencana. Pokoknya huruf depannya PRR. Ini berarti yang di poli 1 ya Mas Yan ini? Ini masih poli 1. Terus habis itu simpan swab. Nah, tapi jangan langsung pergi dulu, dicek dulu udah masuk belum nih riwayat swabnya. Oh, Biar tanggalnya kayak kalian gak lulus ulang kalau misal belum ke save. Oh, nggak Jadi bisa. pastiin udah ke save gitu loh. Tekan simpan terus tekan dewa ya? Tekan simpan terus kalau mau ngecek ulang kalau udah keisi, klik di Sebenarnya juga bisa lihat dari sini ya. Bisa nggak Pak? Apa? Kalau mau billing dari sini lihat medis, ambil aja. Bisa. Tinggal pilih dari riwayat swab aja, diklik kalau mau sama. Iya. Bisa gitu paling edit aja kebaikan pasien di rumah pastor ya. Tapi pokoknya dikosongin yang bagian assessment, Assessment planning. sama Pokoknya plan, kita sama kenapa? S sama doang O. kan? Aha. Itu yang cara kopinya pakai kopinya kalau misalnya. Oh, kalau kopinya dari riwayat swab. Mana tadi riwayat swab ini? Ini tinggal Riwayat swab. diklik aja. Nanti berubah. Oh. Tapi ini jangan disimpan ya. Saat itu. Diubah-ubah dulu kan. Itu udah nggak kesimpan kok. Oke, gitu aja sih. Biar cepetnya kan kebaikan pasien juga kontrol ya, bukan pasien pastor. Yang kertas ada mata merah pada. Apa? Ada kertas kan? Kertas Iya. itu di mana? Apa? Di anamnesis. Di anamnesis di depan. Belum tahu letaknya maksudnya. Oh, di locker. Oh iya, nanti barengan saya jual. Kalau misalnya ini ada TIO-nya ditulis di bawah Iya. gini ya. Iya. Iya. IOOTOS dan selesai. Terus habis itu Selesai sebenarnya itu, cuman banyak karena pasiennya banyak kan. Satu dokter bisa 30 gitu. itu sekalian Apa? perkomputeran yang listnya yang biasa dibuat tuh apa sih? Bukan yang mata-mata. Nanti tak follow up juga kok. Aku udah chat. Jadi tiap IBS itu nanti kita kayak di invite ke grup gitu kan, grup IBS. GA itu Singkatan dari General Anestesi Oh, jadi alah, astaga. sama anes. Ya, ya. IBS. Aku mungkin IBS nih. Oh, iya. Kayak hari apa kami satu Selasa. Habis Buka selesai IBS. buka description tiu. Nah, di description-nya itu ada list pasien-pasien misalnya yang Kamis 11. Itu yang list chiefnya ya, jadi kita kayak tinggal ngikut aja guys. Ini ada Chief. listnya. Yang Harus listnya diapain? GA ya. Ini kan GA. Nah, GA itu listnya kayak gini. Ini itu buat pre-op. Nah itu tapi biasanya orang-orang tuh baru ngelis namanya kan. Nah ini kalian cari di grup IR. Coba di grup IR. Cari kayak yang GA, PLA Muzo, PLA gitu. Nah cari aja di situ. Oh iya, oke. Ya pokoknya di sini ada deh. Kayak gitu. Iya, Nah, ada nanti ada template-nya ada. template-nya intinya. Terus tuh pre-op-nya, intinya kan pre-op-nya tuh nunggu pasiennya tuh datang ke sini. Nah, ke sini. Nah, kalau udah datang ke sini tuh pokoknya yang kita lakuin anamnesis. Untuk anamnesisnya itu kayak gini. Pusing aku, soalnya beliau nggak ada di sini, cuma ada Jumat. Misalnya Masalahnya contoh juga dikit. Ya udah cuma sedikit. Ngomong banget. Saya Aku jadi forward. foto oke. Ya cuma lumayan enggak. Oh iya tak. Enggak ada deh. Ya khusus Nggak ada ya. Enggak sih cuma 3 itu. Saya tak forward aja. Tapi aku tahu. Buat sementara aku Jumat IPS misalkan sendiri nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tiba-tiba aku sampai Kamis belum maju, siap-siap buat tukeran. Ntar aku yang pre-op-nya nggak apa-apa, cuma yang IPS-nya Tapi masih bisa nanya sih. iya sih, ya udah berdua. Nih, ini contoh buat reng-rengannya tuh kayak gini. Ntar kita nanyain, ini kan GA kan, si Budianto ini GA. Kita nanyain namanya apa
apa kayak gitu kan. Ini nanyanya di mana posisinya? Sama pasiennya tuh berarti udah di bangsal. Oh, di bangsal. Nunggu Persiapannya. Nanti biasanya kalau tahu pasien yang ada masalah belum, ntar pasti aku cariin di grup Dokmut tentang di mana. Oh. gitu. Kayak Kok asmata ya cari kalau pas mau perawat. cari perawat nomor 2 kayak gitu tuh biasanya udah datang. Berarti kita nanas ke perawat utama. KU, RPS kayak gitu kan. Ini pokoknya yang sesuai ini nih. Template aja ya. Template. Pertanyaannya kayak gitu. Terus itu kan tadi A6 sama foto 6 posisi. Foto 6 posisi itu apa? Tadi udah Ya jadi. udah kok. Oke, udah. Kedua mata. Habis itu satu mata. orang kirim DPJP ini biasanya salah satu. Misal ke dokter Yuri ya cuman salah satu anak yang ngirim rank-rank Istrinya? tadi. Yang tadi. Kalian kirim aja di grup. Kalian kirimnya ke grup IBS. Grup IBS. Iya, rank-rankannya si pasien siapa kayak gitu. Swab itu ngisi swab. Misalnya dokter Yuri. Udah pipis. Berarti kan dirawat inap kan, udah dirawat inap kayak gitu. Itu gimana caranya? Inspek. Memperlambat aku dimarahin aja. Mempercepat aku dimarahin. Iya ini ya. Dokter Guli. Yang hari ini operasi siapa? Hah? Yang hari ini mah? Operasi. Oh, Dokter Arya. Arya. Selain dokter ada Harjo. misalnya dokter Arya, aku nggak tahu. Arya mata seperti itu. Terus paling malam pernah sampai jam berapa, Pak? Aku pre-op-nya kemarin jam 10 malam. Berapa orang sih mbak kalau kayak itu? 2 orang. Lebih 5. Oh banyak juga. Nih misal tuh kalau SOP itu mestinya ya udah biasanya kan kalau awal-awal tuh ngisi asesmen awal, kan dari asesmen awal Bu isi kayak gini, ininya Bu isi, ini RPS, PD, ini yang ini biasanya isinya tampak sakit sedang dan KM, yang ini sampai bawah itu DBN. Terus Udah habis ngisi aswal, TC nya itu isi aja yang 3 ini pokoknya perkenalan sama rawat tuh 3 hari pokoknya, template aja. Terus ini diagnosa pertama? biasanya udah ada isinya sih, tapi kalau belum ada berarti isi diagnosisnya kayak gitu. kita. Prosesnya dari mana mbak? Dari ini kan udah ada Dari list. Dari list yang tadi ini udah ada. diagnosis, ini tindakan operasinya. Proses sendiri deh. Nggak berharap sih. Makasih. Jangan lupa disimpan ya tiap Tapi hari. kita ditanyain diagnosis. Kira-kira apa gitu? Terus habis Yang penting nggak ngisi swabnya, soalnya kita nggak salah. Kita isi habis itu swab ya, swab itu ngisinya kan tadi kita punya rancangan ini, berarti tuh subjeknya itu dari sini ke sini KO kayak gitu. Ini page ke sini kan. Habis itu yang objektif berarti O. TD, GD. Kayak gitu. Habis itu asesmen ini kayak gitu kan. Planning. T-nya targetnya biasanya perbaikan. Oke. Instruksinya planning, sama kayak planning. Instruksinya kayak gitu. Ini disimpan. Udah, habis itu tulisnya apa lagi? Habis swab itu kan, ya kan tadi aswal, TC, swab, daftar OP. Kita lewatin dulu ya daftar OP. Kita lanjut ke inform consent, IC. Nah, yang inform consent itu kita tambah data ini. Tambah data itu kita milihnya yang pemberian informasi tindakan sama persetujuan tindakan. Jadi informasi sama persetujuan. Misalnya kayak gini. Ini pasien atau keluarga pasien, misal pasien sendiri, diagnosisnya apa? Katakanlah ini. Dasar diagnosisnya pokoknya anamnesis. Ini template sebenarnya keluar kayak gini kan. Tindakan kedokterannya apa? Operasinya apa? Gitu. Indikasinya biasanya terapeutik. Tata caranya sesuai SOP.
Kalau cara ini itu kan terapeutik kayak gitu. Ini anamnesis pemeriksaan fisik ini penunjang sih, sampai penunjang. Resikonya infeksi perdarahan, biasanya sama nyeri. Nanti perdarahan nyeri. Terus komplikasinya sama kayak resiko. Ini prognosisnya itu dubia, alternatifnya dua terakhir strep sama strep. Kosong kayak gini. Ini pasti yang tadi tuh yang pilihannya selalu muncul di semua komputer atau karena Enggak. ini komputer? Karena komputer ini sering dipakai aja. Jadi ya tapi kan pasti kalian adanya kan sennya, terus kayak Ikut kelamaan sana dulu ya. kelamaan yang itu apal gitu. Gandel dulu kan. Tak gandoli mbak. Oh pasti di sini. Maaf ya, soalnya kita mau ujian. Iya, minggu terakhir kita ujian. Oh tetap tak gandel, tetap tak Tak telepon, gandoli mbak. Ini. tak seret. Terus habis itu lanjut ke persetujuan tindakan kedokteran. Sudah. Nah, sudah. Sama tindakan, pokoknya Ini tindakan isi lagi. Nah, Sebanyak lagi. itu. Yang diisi. Nah, ini tuh tindakannya kan operasinya kan, operasi apa. Terus hubungan pasiennya tuh isi aja saya sendiri itu pasien maksudnya. Jadi ini langsung kayak otomatis keisi gitu loh. Kita tahu itu pasien sendiri sebagai ini persetujuannya atau orangnya dari mana? Udah langsung. Gitu aja. Langsung Bukan yang sebelumnya. Oh, Yang kolom sebelumnya kan ada tulisan keluarga pasien. keluarga kayak pasien gitu. atau pasien Kan sendiri. kalian anamnesis gitu kan. Nanti kalau pasien kira-kira bisa, Kira-kira ada keluarganya ya udah berarti keluarga dan pasien kayak gitu. oh gitu aja gitu. Kalau cuma pasien doang ya pasien doang nggak apa-apa. Nah ini saksinya siapa? Misal Keluarga pasien. VW itu oh, apa? sebenarnya biasanya bukan ini sih, biasanya istri, ibu atau kami kayak gitu. Petugas rasanya biasanya dokter muda kita. Habis itu disimpan kayak gitu. Udah. Habis itu, habis kalian buat formulirnya itu, kalian minta tanda tangan itu pakai barcode. Tapi itu ya. Tapi biasanya kita ngisi ini dulu semua sampai selesai, baru habis selesai baru kita minta tanda tangan. Baiklah. Minta tanda tangannya gimana? Berarti kan dimasukin barcode-nya terus pasiennya suruh ngapain? Pakai tabletnya nurse station. Berarti setiap RS kayak minjem Ada. tablet gitu ya. Minjem tablet kayak gitu. Kayak habis itu kita Kita udah udah pakai di nunggu ngantri Mau ke labnya. Ya, misalnya adalah lab. Nunjang. Biasanya yang dipakai tuh patologi klinik sama radiologi. Patologi syaratnya itu patologi klinik sama radiologinya tuh syaratnya harus 1 bulan masa berlakunya dari jadwal operasi. Nah, ini tanggal 4. Ini jadinya buat download sih. Download atau buat ini aja apa namanya, di screenshot terus kirim ke grup kalian misal nih. Tapi ada semuanya sih, soalnya buat dimasukin ke PPT karena kita di download apa aja lain? Di SS atau di download? download boleh, SS boleh, yang penting jangan kepotong. Oke, kayak gini biasanya tuh langsung dikirim kayak ketek mana sih guys, misal kayak ini pasien nama siapa, Ria Febrian, lab Ria kayak gitu. Itu ini kan pokoknya lab PK, lab radiologinya itu yang torak biasanya. Ya sebenarnya torak sama ini sih brain contrast kalau apa semuanya ya semuanya gitu. Tapi
Tapi radiologi ada maksimal expirednya nggak? 1 bulan kalau Satu bulan juga. Kalau udah 1 bulan terus kita kamu ini order penunjang di sini. Allah. Terus kamu pokoknya harus periksa lagi kalau udah lebih dari ya kan sebulan. Sama Terus ininya kalau jangan lupa penunjang berarti gambarnya. nunggu hasilnya berarti. Iya, nunggu kita tuh di sini pasti sampai malam. Kalau preman Nungguin hasil ronsen, nungguin hasil lab, Lanjut ya, konsulan. lanjut. aku juga Jadi kemarin sampai jam 10. Radiologinya tuh EKG. kalau secara luas itu torak. Itu berarti kita Cuman, ngerjain kadang ada yang- PPT Perskasnya Lagi gimana susah. kalau sampai malam kayak gitu? Preskas. Harus dia Perskas apa? bawa. PPT Nah, untuk Jadi sini. kan besoknya kan kita IP. Kalau ada Oh ya. radiologi apa Ya itu pokoknya langsung udah aja selesai kok. Itu juga gimana ya? Terus Lo harus habis itu kalau EKG itu biasanya udah ada di status pasien. Biasanya yang ngelakuin tuh perawat. Ya. Tapi kita cek juga ya EKG-nya. Misal kayak kita ke NS-nya terus statusnya pasien ini mana ya kayak gitu, terus kita cek ada EKG-nya Kak. Kalau ada ya udah berarti kita foto terus kita kirim ke grup kayak EKG-nya si ini. Kalau belum Kita ada, ya kaget sendiri. kita sendiri yang ngelakuin atau kamu minta tolong sama perawat? Berarti harus ada EKG Tapi ya. harus ada ya. Harus ada. Habis itu konsul anes. Konsul anes adalah konsultasi. Buat konsultasi ini kan plus bedanya tuh konsultasi preoperatif gitu. Nah untuk tahu dokter penerima konsul anesnya itu siapa, kita nanya ke grup anestesi. Ya, dia ini konsulannya ke siapa gitu kayak gitu. Ini kayak DP-nya siapa? Biasanya gitu sih. Oh di sini. Harus baca IAT. Keren banget ya. Oh, aku juga ya. Ya, aku juga ikut jualan. Kayak gitu deh guys. Itu udah buat anesnya nyari siapa gitu ya, ya paham. Terus katakanlah ini ya coba Ada menteri ya. kita ambil. Yuk. Terus catatannya IAT-nya. ITH, TS. Kopas lagi kan Mbak? Ya bisa sih. Kami hadapkan Pasien atas pasien sama dengan dia. Dengan Kita bikin aja nanti di kopas-kopas tinggal lanjut. Makasih. tapi biasanya Aku siap. Makasih Cip. kayak gini. Kami dong pasien atas nama, ya atas nama. Udah mau. Nih, Udah inceranku. udah. Kamu harus Terus lengkap ya. banyak enggak sih? Kita Biar template gampang aja. ya. Biar males ketik-ketik. Mohon tata laksana sesuai bidang. Sesuai bidang TS kayak gitu ya. Terus terima kasih kayak gitu. Sama-sama. Kayak gitu. Terus itu harus Oke. nunggu dapat apa namanya dari anestesinya harus nunggu dapat hasil konsul. Balasan loh. Kalau misalnya baik-baik saja sih Kalau nggak aja digagalin, nggak usah ditunggu. Tapi kadang nanti di grup anes, kan kita ada bareng grup tuh sama res anes. Kalau ada misal Gimana caranya konsul order? jantung, nanti Pemeriksaan dikabarin pasien ini udah dijawab konsulin ke jantung ya. Kalau baik-baik aja sih tinggal lanjut. Kita lanjut ke habis konsul ya pokoknya resep infus. Berarti order resep. Kita tambah resep infus itu unit tujuan kan sama inap reguler, tergantung reguler atau cendana gitu. Cendana kita juga. Terus ininya biasa. Ya siapa lagi kalau bukan kita? Terus kita obat. Tidak Obat ada yang sendiri. dikasih itu pokoknya Otsuka. Otsuka itu NaCl 500. Ya 500. Terus kita ambil. Karena obatnya cuma itu doang. Dengan aturan pakainya ACI MM. Ya kayak gitu. 1 biji. Nah, habis itu kita tambahin paket. Paket itu pokoknya di page yang nomor 2 pokoknya. Page nomor 2 kita pilih infus set. Jadi paket infus set. Kita ambil.
oke. Terus udah, terus simpan kayak gitu. Berarti infus NaCl-nya satu biji doang kan? Gitu udah kan udah pantang. Pokoknya tiap kalian dokter ya. Oh iya. Terus tuh pokoknya tiap kalian habis melaksanakan ini gitu kan, itu kalian centang sama kalian SS, terus SS-annya tuh kirim ke ini, ke grup IBS kalian. Nah, misalnya kalian udah buat ini, konsulan terus di SS. udah buat resep kan, misal tuh udah kalian SS kayak gini, Bukti ya. buat buktinya Jadi setiap bikin IC, resep, terus resep, konsulan. pokoknya SS aja semuanya buat bukti. Biar kita nggak disamain. Ini kan sudah dilihat pantoknya dulu. Habis itu kita ke site marking. Site marking itu Terus dokternya bilangnya di fornix. penandaan berarti. Penandaan lokasi operasi. Pas Nah, sudah kayak selesai gini. itu fornix oke di sini. Ini kan Biasanya kan masih kosongan kan, nggak ada garis ini, nggak ada nama. Ini kita edit gambar. Tapi gambarnya nggak ada. Terus dokter Ada Mbak? Ferry bilang di besok Ini anggap aja ini kosong ya. Anggap aja mata yang mau dioperasi katakanlah kanan, yang kanan. Caranya aku ngerti di sini tuh garisnya warna merah. Kita klik warnanya dulu, warna merah, garis. jadi nggak punya Ya, drag dari sini ke sini. Gitu. Oh jadi yang dikasih warna merah yang dilakukan ya? Yang mau dioperasi. terus habis itu Habis udah itu nanti kasih teks. ditetesin liter sama langsung Habis teks, Nama tipe-tipenya. tipe-tipe dulu habis klik teks, habis itu kita klik ini di sini muncul kayak gini. Mbak tapi itu gambar matanya ada kan? Udah ada. Nah, dokter Arya, IPM gitu kan. Aku dapat gambar gitu. Nah, jadi muncul. Warnanya merah juga Mbak? ya cuma orang-orang itu Nah, ini kan aku sebenarnya nggak ada aturannya sih. itu kan sapos toh Biasanya merah kayak gitu. Udah, ini ya. Jadi itu caranya, cara nyimpennya Cara gimana, nyimpennya Pak? ini. Oh ya. Jangan lupa klik simpan ini ya. Klik simpan. Habis itu ya udah berarti di screenshot kayak gitu udah. Set marking terus DPO. DPO itu lembaran di status daftar pemberian obat. Jadi kan obat yang kita resepin itu cuman NaCl kan obatnya. Berarti nanti di DPO tulis NaCl paling sesuai itu. tapi alatnya nggak usah NaCl nya Yang NaCl doang berarti. Suka tapi Yang NaCl doang berarti. iya tapi biasanya kalau GA itu pastinya mesti kayak ada hipertensi apa apa Ini Terus kita ngeresepinnya dari mana? nanti pasti disuruh nanti kayak Pas tes kita ARS-nya pre-op. nyuruh diresepin Ramipril atau konsulin ke jantung ntar jantungnya tolong resepkan Jawab Ramipril apa apa gitu bisa kalau nggak mungkin pas ngirim rank DPJP nya nyuruh dia resepin metformin ya seperti itu. Itu yang bisa cari ke atas. Ini pokoknya gitu. Dari kan tadi JPO. Terus habis itu puasa. Sebenarnya puasanya tuh 6 jam, cuman kita cari amannya mulai jam 12 malam itu udah puasa gitu. Udah itu buat pre-op-nya. Puasa itu bilang ke perawatnya atau kita bilang Ke pasiennya, pasien sama keluarga. Pastikan mereka paham beneran kalau puasa itu emang nggak minum, nggak makan kayak gitu. Nggak minum, nggak makan, nggak boleh makan apapun. nggak boleh minum apapun. Kayak orang puasa. Udah, paham? Paham. bilang aja Bu nanti puasa jam 12 mulai puasa ya gitu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum Bu. Ya udah, lanjut. Habis itu kan pre-op ya. Pre-op itu kan sebelum IBS. Di hari kita operasi paginya kita itu harus nge-follow up. Katanya mondok sekarang. Jadi itu tulis hari H. Nah, kita nanyain lagi keluhan, hari ini ada keluhan nggak kayak gitu swabnya. Ini sama sih swab, terus rank kayak tadi. Terus site marking yang di sini itu maksudnya site marking yang ke pasiennya. Jadi capek ya. Matanya ditandain. Matanya tuh ditandain. Ini hari hanya itu berapa temen berapa jam sebelum tindakan? Harinya. Ini kan hari H, itu Oh, ini kita mau nge-follow up-nya berapa jam? oh, Ya. berapa jam sebelum tindakan? Kita tahu dia bakalan dimaininnya jam Kapan itu berapa dari mana? dikasih tahu sama dokternya. Kan tadi ada yang ngirim kan rank
Nanti mulainya jam berapa tuh dikasih tahu. Oh ya. Nah, terus tuh dia set marking yang hari H itu kita nempelin ini, nempelin di mata yang mau dioperasi. Ini tulisannya itu tulisan dokternya, nama dokternya. Oh. Jadi kita ngasih IPA fix itu Alis. tempel. Di atas atau jangan di alis. Misalnya dokter Bahtiar, SPM. 1, 2, 3, 7. Nggak sanggup. Habis itu rank kirim DPJP kayak biasa kan. Terus jangan lupa edukasi buat nanti pas operasi tuh pokoknya dilepas sama periksaan, gigi palsu. Terus DPO kalau ada, biasanya sih nggak ada sih biasanya. Tapi kalau misal di hari H itu kok dikasih obat lagi gitu kan, terus kalian isi di DPO-nya. Yang tes bangsal ini nggak pernah ada gitu. Tas bangsal NCAP. Tas bangsal NCAP tuh apa? Cap nggak sih itu? Cap. Tas bangsal dan cap. Cap DPJP. Cap JBJP. Tapi di IBS ada cap. Ntar ya udah kan ada setnya juga kan. Nah pokoknya gitu. Gimana sih Sen? Terus oke, yang habis itu kita habis anamnesis kita tuh ngisi swab di ininya, swab lagi. Lagi dan lagi. Kayak tadi. Ya, Swab maksudnya pas dengan paginya. anamnesis yang baru. Kan tadi kita nanyain keluhannya, ada keluhan apa? Kalau emang nggak ada ya tulis aja. Hari ini tidak ada keluhan, keluhannya masih ini itu. swab pagi sebelum OP gitu. Iya, nah tapi kan malamnya kan kalian udah nyuap kan. Nah itu kalian kayak di enter bawahnya dimasukin tanggal nih, misal tanggal kemarin, terus kalian tinggal masukin tanggal hari ini. Jadi kayak biar kalian tuh nggak usah nanam lagi, ngetik lagi gitu kan. Kayak gitu. Kalau sama tulisannya enggak? Tidak ada keluhan tambahan misalnya. Itu cara munculin yang malamnya udah dibikin gimana caranya supaya bisa tidak? Di riwayat. Nanti tinggal copy paste aja ya. Oh. Terus nanti tinggal tambahin yang terbaru tanggalnya itu. Gitu aja. Ya lanjut. Udah ya itu yang follow up sebelum operasi. Habis itu waktu OP-nya, untuk OP kita foto proses OP-nya itu. Fotonya tuh foto ini sih, foto tindakannya, foto tindakan operasinya itu. Sama ini foto kayak gitu doang sih. Terus ketentuan fotonya harus apa-apa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Foto, video. Foto video kan, foto sama video. Videonya nggak usah lama-lama, yang penting kayak ganti step di video 10 detik atau berapa detik gitu. Ntar ganti step lagi video. Terus Itu nanti foto videonya kirim ke grup sama Anes tadi lagi. Kirim ke grup aja, soalnya untuk buat buat CC. CC. Oh. Iya, buat presentasi pokoknya. Terus habis itu buat laporan OP itu di buku, jadi ada 2 buku besar gitu, buku batik semua sih. Di IBS ya. Kamu ada fotonya? Saya aku juga mau cari, kayaknya nggak pernah foto karena aku nulis terus. Sebentar ya. Jadi isinya itu kayak satu buku isinya label sama diagnosis sama tindakan gitu. Oh ini doang. nih, kalau ini Sama ini yang kan ini. ini kan laporan step-stepnya sama tata laksananya. Pokoknya kan di pojoknya kasih label toh. Ntar kasih diagnosis, tindakannya apa, terus kasih laporan sama terapinya. Nah jangan lupa pas di akhir tuh kita minta tanda tangan DPJP-nya guys, kita cap dulu, Ada cap. ntar minta tanda tangan. Itu di meja IBS ya. Di luarnya. Di luar yang itu. Capnya sudah di sana kan berarti? Capnya ada di sana, di laci. Nah ini kan buku yang pertama, buku yang satunya isinya tuh cuma label, assessment Diagnosa. plan kayak gitu kan, terus dicap. Misalnya pasien pertama kan dicap, ditandatangan, ntar nomor 2 label, nama ini cap lagi, 3 Berarti cap mirip-mirip lagi. kayak buku kok di poli. Kayak di poli. Oke. Terus kita nulis yang list itu cara OP-nya itu udah ada contohnya. Itu kita buka di yang ini gedein. Di search di sini toh, laporan. Nggak apa-apa, itu kan nggak ada siapa-siapa kan. Oh, lihat dari situ ya. Cuma
makanya kita kan ada yang rekapan tadi yang kayak di poli, kita buka-buka dulu kan, cari yang tindakan sama Hampir sama. dan DPJP-nya sama, kita cari di situ namanya, terus kita search di sini juga. Oh, buat mencontoh. Buat contoh ini ya. Ini laporan nopinya. Cetak. Ini kita nyontek kayak gini. Ini. Nah, soalnya tuh kita nulis lab op ini nggak cuma di buku, tapi kita nulis juga di sini. Kita bikin laporan juga. Jadi sebaiknya sebelum kalian bikin ini, yang cetak tadi, coba Tiwen cetak dulu. Di copy dulu. Enggak, di download dulu. Buat kalian nyontek. Oh, itu nggak bisa langsung dikopas ya, Mbak? Bisa di kopas ini, cuma kan kayak Kita perlu yang lain-lainnya. yang lain-lainnya ini. Jadi kayak ya udah download dulu, toh nanti downloadannya juga bisa dikopas toh. Ini kita save kayak itu. Terus kita copy ini Itu dulu. nyontoh yang lama kan? Atau pasti Kita yang tambah. sebelumnya kan? Jangan langsung dimasukin. Iya, yang belum maksud aku. jangan langsung di bawah-bawahnya aja. Ini pokoknya kan nomor kita cari pasiennya di sini, Ya, ntar kayak ada kayak daftar kayak gini Tuh, toh. kita klik ya kan. Terus ruang tindakannya kan IBS, IBS operatif. Ambil, misalnya ambil. Jamnya disesuaiin, misal jam berapa. Terus leadernya kan otomatis sesuaikan nanti pasti mata. Ntar kalau ininya di search ini langsung keluar. Asistennya nggak ada, ini perawatnya Parwoko, cari di situ search. Mesti Parwoko. Selalu Parwoko, Pak Parwoko. Parwoko kan namanya Parwoko kan, Parwoko kayaknya. Ya. Parwoko ya. Parwoko. K. Misal gitu toh. Terus ini nah, biasanya kalau dokter-dokter lain itu, ini kan mereka tuh nggak biopsi kan, jadi jaringan diaksisnya strip gitu misal. Kalau kalian bingung, kita lihat tadi yang file tadi lah pokoknya ya. Pokoknya kita lihat ini nih kan ada semua nih. Mana nih? Ini kan dia nggak ada, ini kan bukan biopsi kan, makanya dia nggak ada jaringan dieksisi. Nah nanti biasanya kalau biopsi itu ada tumor gitu kan, jaringan yang diambil tumor, pengambilan jaringan tumor gitu misal, terus nanti dikirim ke PA. Iya, coba yang tadi. Misal tumor. Misal tumor itu kan, tumor. Ntar ini dikirim ke PA. Tapi kalau nggak ada yo di strip aja. Laporan. Terus nah ini baru kalian kopas dari yang tadi ini. Ya stepnya. Stepnya kalian kopas. Cari yang kasusnya sama kan berarti. Kasusnya sama, DPJP-nya sama, tindakannya sama, DPJP-nya sama. Kalau bisa kasusnya sama. Tindakan dan Kamu dulu DPJP. takut takut ke save. Terus kan udah di save, nanti ini tuh nggak ada data perawat, biasanya langsung diagnosa dan tindakan. Oh nggak bisa ya, harus disimpan dulu. Ya pokoknya udah. gitulah nanti ini tuh Dianya tuh diagnosa. dia bakalan sama kayak ini. Sama persis kan, tinggal ngikutin, scroll lagi. Nah nanti tuh diagnosanya, kalau diagnosa itu sini nggak ada ya? Diagnosanya tuh ini. Ini nih. Ini tuh kan nanti kayak ada ICD-nya. Misal katarak senil imatur, kita kan ketik nih OS katarak senil imatur, ntar biasanya kodenya kita search katarak gitu kan, tapi pakai tulisan Inggris biasanya. Kalau bahasa Inggris. Catarak gitu kan. ICD. Misal gitu. ICD 10 gitu apa gitu. Nggak usah langsung aja catarak gitu, ntar keluar misalkan catarak Karena banyak jenisnya gitu loh, kode-kode gitu. langsung kita ini oke, kita klik. Oke. Terus tindakannya juga kalian masukin, ntar di search lagi, ntar keluar ICD-nya. Terus habis diagnosis tuh biasanya yang bawah keterangan kayak gini. Ini pokoknya kalian ngikutin aja guys, kayak rawat di, misal inap berarti kan rawat inap, rawat luka, strip, diet, tidak puasa misal, bla 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 bla, diisi. Ini instruksi lain juga kalian isinya sama kayak gini, terapi sama kayak gini. Nah yang di buku tadi juga nulisnya kayak gitu, terapinya dari sini, laptopnya dari yang tadi, kayak gitu.
Terus Udah pusing. sama kan lebih by doing ya. Sekarang juga baru pumping ketiga. Tadi sambil dijelasin sen dulu kan waktu di awal ya. Iya, cuma biasanya kita tahu di sana tuh langsung Biasanya udah. soalnya pengen cepet selesai. Oke, nanti kita belajar sambil lihat. IPS paling banyak sehari berapa? Aku 7. 9 ya. Wow. Jujur itu banyak banget. Rata-rata? 7. Wah, Berapa sama sembilan aja. sampai malam? Itu tergantung kalau GA itu kan lama. Oh, kalau pre-op-nya pasti sampai malam. Oh iya, Ajarin bukan sampai OP-nya ini. itu. OP-nya Aku order kalau GA-nya order banyak lab. jam 4 aku pas itu 7, GA-nya 4 jam 4. Itu bagi yang bertemu. Apa ini dulu bentar ya? Oh, ini dulu. Lebih singkat. Order resep. Lab. Dirawat inap. Hah? Lab. Oh, lab. Kalau labnya nggak ada misalnya kan kita harus order. Udah Ini 1 nih. bulan lebih loh. Rawat inap. Mungkin udah dibahas sama. Boleh nggak komputernya nggak bawa? Aku mau ngirim sendiri aja. Iya. Tadi caranya gimana? Ulangi. Oh, itunya. Itu kan di RM Mas. Sudah RM belum? Aku belum. Aku sama Karina belum. Oh, belum. Nanti ya. Ini kan ada ini, Oh. pokoknya klik kanan. Inspek, terus Del. Sapu. Ada jadi over toh. Sapu. Oh. Nah, sampainya sampai cerah. bisa US. Oke. Tapi sekarang tuh kalau order lab harus ini kan, udah nggak bisa kertas loh. Oh, bisa yang di sini nggak bisa. Oh, di sini di poli nggak bisa. Coba di sini. Jadi nih order pemeriksaan tambah. Oh, Order apa nih? PK atau radiologi dari situ juga. Di Nah, unit ini tujuannya. biasanya kategorinya tuh kita kalau nggak salah Cito. Karena kita kan butuh banget Bukan ya. buat OP ya. Kan Oke. mau OP, citokan lah. Ya, Ntar- siap. Pemeriksanya apa? Siap, Sen. Itu kan apa? Eh? Yang dibeli apa? Ini tergantung kalau mau darah tuh biasanya anesnya tuh mintanya yang Divcon mana Divcon? Ini darah DR rutin dengan dengan Div. Divcon. Iya. Terus ke bawah lagi. Pokoknya ini lah, Biasanya apa? beda-beda. Indonesia Rayanya pemeriksaan lab biasanya apa yang diminta? Itu kita sesuai permintaannya. Dari BPS. Oh. elektrolit Tapi itu biasanya udah kalau lab itu scrap lagi udah kan biasanya. Amin satu Oh kan, udah toh. tapi kadang perawatnya ngeselin suruh ngodelin lagi Kayaknya kalau surat pakainya kertas deh. Ini di sini nggak ada. Aku pernah toraks pakainya kertas, cuma sekarang nggak tahu masih pakai kertas apa enggak ya. nah itu tas aku toraks Toraks kan? Toraks kertas kan? Oh aku itu. juga kertas aku Oh iya. Oh, kemana di Oh, sini? kertas yang kayak di IGD itu. kan tapi Nggak tahu. Soalnya mesnya nggak minta lagi ya, wis. Yang penting udah tahu. Oh, nggak jadi OP, yang baik. Terus apa lagi guys? Siapa ini? Udah kan? Terus checklistnya apa lagi? Divka. Nah, itu di mana? SGPT. Ya, enggak tahu. Enggak biasanya tuh udah guys, udah dari poli tuh hamin seminggu pasti udah di ini kan. Mereka tuh habis seminggu kontrol poli kan. Pasti udah di labin sama Oh, pasti ya, udah jadi jarang periksa ya? lab. Oh. Biasanya Kalau kalian ketemu, kalian mungkin kan biasanya tuh kayak misal kurang apa gitu kan, ntar kita disuruh anesnya. masing-masing ya Ini sesuai arahan dari Anes. Nggak harus anes jantung internal. Ini sesuai arahan sama atasan kita. Semua kita lakuin. Iya. takbir. Terus apa lagi? Checklistnya apa lagi? Aku udah di fase ini kan udah IG pasien kita sama pasien. Pokoknya kalian minta nanti kan habis OP dokternya kan verif resep, verif swab dan lain-lain, verif lapor kan udah kan. Sama jangan lupa tanda tangan DPO. Jadi tuh sebenarnya DPO-nya bisa dibawa, cuma kayaknya sekarang udah dibawa. Iya. Sama perawat. Oh Resep itu tadi yang NaCl-nya itu tadi kan ya resepnya. Cuma Nah, resep itu bisa dibawa kan. kalau habis operasi itu kan ada tambahan obat kan. Tambahan obat itu. Misal nih, ini tadi kan BS. Obatnya ini. Nah, itu kita masukin ke DPO-nya. Obat ini. Daftar obat. Awalnya kita NaCl doang. Daftar penggunaan obat. Makanya itu tuh sebenarnya kertas yang daftar penggunaan obat itu loh yang pakai
apa ada nih? Kenapa aku selalu moto ya? Iya, maaf. Desi, kamu paham ini semua kapan? Minggu ketiga. Oke. Minggu ketiga itu kapan? Kayak gini nih. Paham sendiri. Oh, yang itu ya. Oh, Gitu. cuma biasanya kertas ini tuh perawatnya nggak ngasihin pas pasiennya dibawa ke IBS tuh ininya biasanya nggak ada. Berarti guys. kita harus lari ke bangsalnya dia untuk nggak ngisi. harus Pas di bangsal aja. pas di bangsal pas dokternya visit lu suruh tanda tangan. Terus dari situ apa lagi? Sama ini biasanya itu setelah operasi ini kan misalkan pasiennya ini kan terus kita kan bagi-bagi tugas nih teman kita ada yang nganterin dia ke ruangan tengah yang itu loh. Iya, Nanti transit. kalian tahu sendiri. Iya, nanti kalian tahu sendiri pokoknya ngikutin sana aja. Itu gampang tinggal dorong sana. Nanti teman kalian yang lain mungkin nunggu di situ, nunggu dokternya barangkali mau verif. Nah, yang lainnya lagi tuh pakai lembar edukasi. Di sana di atas ada lembar edukasi. Di sini ada nggak ya? Di sini ada ya? Di IBS tuh. Masalahnya Obatnya ada, obatnya kalian tulis. Tapi obatnya ditulisnya jangan GTT loh, terusnya tetes mata kanan Karena gitu itu kan. ininya buat bahasa awam. 1 DD. 1 kali sehari, Satu bisa. kali. Sehari tetes mata kanan misal gitu. Oh. Buat ke pasiennya Pak. Ntar habis itu Ntar kalian kayak gini. edukasi pasien. Bener ya? 1 kali tetes. Itu di BS ya? Itu di mana dia? Itu secara kertasnya dapat dari mana? Ada pokoknya Kertasnya itu ada. ada di ini di Kalau nggak ada base-nya di ntar meja. kalian suruh ngambil di Kertasnya sini. tuh kayak gini intinya. Kayak gini terus tuh kan kita kan buat edukasi pasien ya jadi bilangin ya. obat-obatnya tuh nanti ditulis obat apa aja yang dikasih kayak gitu kan. Misalnya nih dapatnya tetes levofloxacin. Kayaknya harus punya kertas master kayak itu satu terus habis Ini itu sebenarnya dari- salah sih GTT 1 UD kayak gini ini kurang bahasanya kurang awam kan. Jadi kita tulis kayak 3 kali 1 tetes. Tapi di IBS ada kan ya? Ada, 1 ada. tetes mata kanan gitu ya. Nah ini kan ada penjelasannya kayak gini. Oke. Tapi kalian tulis aja 6 jam setelah operasi. Intinya gitu ya. Terus kita Kita tahu obat-obatnya ini tuh dari mana? dari sini, dari tadi lab op kan dokternya cek lab op dulu kan. toh. Pasti dokternya ngecek dulu setelah OP pasien pertama misal. Nanti dokternya pasti ngecek dulu. Kasih resep. Bukunya tuh kayak mau dicoret-coret apa ngedit di sini. Ntar kita ngeliat resepnya. Edukasinya itu juga ini loh. Berarti intinya dokternya akan yang ngisi-ngisi itu kita tinggal ngopi. Kita ngopi dulu, kita ngisi dulu, ntar dokternya ngisi-ngisi. Ntar kita sambil lihat, sambil nulis. Intinya kayak kita membantu pekerjaan dokter tersebut. Terus habis itu lanjut, ayo kita move on. Dokter revisi. Habis itu apa? Udah kan? Ini udah. Ini kan bukan kita, ini sama-sama ini. Saya sorry ya aku di sini. Masa OP itu Oh, ini masih di bangsal ya? Lirikan mata aku. Nah, kita move on sekarang. Pas OP ini kerjanya Ini bangsal. untuk IGD dari bangsa. Sekarang habis itu LA ya. Mana LA ya? Ya atau pokoknya kalian berkenalan sama anestesi. Jadi kayak kalian screenshot tadi kayak lembar konsul apa apa Kirim ke ke grup, kayak kirim ke grup kan. Nanti biasanya saya kalian aja yang ini. Ya Mangsan yang ngerjain dulu kan Mbak. Kita cuma lihat doang menemenin. Terus habis itu ini itu RA tuh kadang ada yang mondok ada yang non mondok toh. Oh, oke. Yang mondok mana ya? Ini. Ini ya, nah ini yang mondok itu sama kayak tadi kan, pokoknya A6, TTV, inform konsen, Kayak GA ya. daftar OP, betul. isi aswal, soal, Oke, bla sama aja, tapi ini GDS guys. Si awal asfal itu yang dari apa? Asesmen awal. Nah, ini pokoknya sama aja lah ya, set Nah, markingnya bisa nggak biasanya jangan injek tadi nanti aing. kita follow up. Dia nggak pakai kaki ya? Terus habis itu, ini ininya udah lah ya, Udah lah, Mbak, cukup. Aku udah paham. ini sama, Beda sama GA ya? GA Beda. GAG kan? Ini GDS saja. Iya, Udah, pokoknya aku tulis. sesuaiin aja sama ini guys. Udah, pokoknya aku ikut gitu. Formatnya itulah intinya kalau lokal anestesi gitu. Iya, lah. Udah bikin aku Ini kan caranya tadi udah toh, pokoknya sama I aja. love you, cintaku. Terus, nah ini yang non mondok. Non mondok itu, Ini mah mapping. Lanjut. habis itu, habis itu nih guys, non mondok nih. Non mondok kan berarti pasiennya nggak mondok, berarti pasiennya ke poli. Jadi kalian bagi tugas yang ada yang di poli, ada yang di IBS. Kalian yang di poli nunggu di sini sampai pasiennya datang.
Terus biasanya tuh udah digantiin, kan digantiin nggak sama perawat? Digantiin tuh Apanya? DPCP-nya. Aku nggak megang LA. Jadi gini nih, kan misal poli Nggak pernah LA. mana sih? Mana itu SMS-nya? Pasien ini yang non kondom. Oh. Oh iya diganti. Kan misalkan hari ini tuh IBS-nya dokter Arya, tapi belum tentu kan IBS hari itu poli hari itu dokter Arya, sedangkan kan orang-orang IBS. harus daftar sini dulu. Misal IBS hari ini nggak ada dokter Arya, tapi polinya tuh pasti Dokter Arya. daftarnya dokter Arya. Terus? Ntar bisa digantiin perawatnya, kalau nggak kalian pakai akun perawat ganti DPCP KRM. Udah kan, terus habis itu Itu gimana cara? Digantanya Mbak. pokoknya nanti kalau pakai akun Digantinya perawat namanya tuh dokter bisa. bisa. Iya, sesuai Ini yang nanti mas klik Gak 2 bisa kali pakai kan sen bisa. dulu lah. Minta tolong sen. Cuma biasanya udah diganti sama perawat, jadi kayak kalian tinggal gini kan, terus habis itu Bikin pusing. Iya sih, aku males kalau operan kayak gini juga. Kalau yang ngoperin maksudnya. Ini tuh soalnya kita jadi residen, kita nggak punya pas membantu kita gitu loh. Jadi residen juga ribet, punya residen ribet, nggak punya residen kita ribet. kan effort emang. Ya kan, Ini kita sama residen pokok sama kan, Hanam, TTV, di rank, tapi ranknya guys nanti aja. Kirim ke DPCP nanti dulu, yang penting kalian set marking dulu. Ini set marking itu penting Di banget. poli. Di poli kalian ngerjain semuanya di Set poli. marking yang gini kan. Nggak cuma itu, kita di sini ngisi yang set marking di sini kayak tadi. Iya. Ya kan, si set marking di sini, nempel ke pasiennya. Oh, nempel sini. Sorry, ini Madia berapa orang, senior berapa orang? Sennya 9, Madiana 6. Kali 5. Mati juga. Let's go Minggu home. depannya lagi kan nggak tahu ujungnya. Oke. Iya, aku mampus sih. Yuk next. Yuk. Yo, ayo Mbak, Ini, ayo. Ini mah monok loh. Hanam TTV kirimnya sama BDS. Nah ini Visus, biasanya kalau di Bangsal Visusnya kan bedside kan? Iya, betul. Bedside. KIO-nya kan di sini, di ini, kita pakai eye care Khusus itu. khusus dokter Arya harus pakai Eye care. Yang tadi yang cepet-cepet. Itu dibawa dari sini, Mbak. Iya. Di bawah kita Kalian ngambil. nek misal jadi kunci, ambil kunci ke jendela. Buka poli, ambil eye care, bawa ke bangsal. Kalau udah selesai balikin kunci. Tapi itu kan pasien poli kan ini bahas pasien poli atau? Enggak, itu kalau pasien Bangsal Bangsal pakai yang dokter Arya. gitu. Kalau di sini mah udah dibuka pagi-pagi. Kan kita pre-op bangsal dokter Arya sih yang biasanya nanyain PO. Terus habis itu visusnya diukur kayak tadi kan, visus TIO diukur, IC masang gelang pasien, gelangnya di nomor 7 ya. Terus itu ada berapa? ICG apa? Inform konsen. Astaga demi Tuhan, oke. Biasanya tuh sebenarnya form konsennya udah dibikin dokternya, cuma kita memastikan lagi kan, ngecek lagi kayak tadi form Kayak konsennya tadi, udah apa ya. belum. Kalau udah ya tanda tangan Pak, udah toh. Habis itu kan kalian ngirim rank ke DPCP. Biasanya kayak DPCP-nya nyuruh misal gulanya pasien. Oh, kan ada GDS nih, misal gulanya tinggi, Dek tolong di Konsul. Oh iya, konsul dulu. Kayak Itu internal. misalnya Itu ribet. Itu pastinya suruh nunggu dulu di sini guys. Ya Allah. Pokoknya sampai semua urusan udah selesai baru dibawa ke depan IPS. Yang kursi itu, kursi banyak itu kan. Biasanya dokter Bah sama dokter Yuri itu ditetes Tetes midri. Jadi kalian ikut naik tapi jangan masuk IPS dulu, kalian di depan situ. Kalian tetesin. Habis itu pasiennya kalau udah clear, udah boleh masukin deh gitu-gitu. Nanti kalian suruh pasiennya masuk lewat pintu yang Besar bukan ini itu. toh. Pintu utamanya pokoknya. Itu Ah. terlalu. Nanti kalian bilang aja ke perawat yang di situ, Pak ini pasien IPS mau ganti baju. Ntar pasiennya ganti sendiri. Ntar habis itu kalian bisa masuk IPS. Nanti biar teman kalian yang jemput. Udah toh. Gimana? Temen yang di BS. Temennya Berarti yang anak poli pasti ada dong, yang naik itu tadi anak poli, Mbak. bukan kita yang IPS, jadi IPS tuh meskipun orangnya cuma berempat bertiga tuh kita Harus dibagi-bagi ya, tugas. ada yang ngurusin, ada yang menjemput, ada yang Enggak, ada yang di IPS, ada yang di poli nunggu pasien gitu. ya maksudnya itu Mbak, menjemput pasien Terus di habis IBS. itu yang lain-lainnya sama, cuma habis itu kan dia kan tiap bangsal toh, jadi kita bilang perawat IBS-nya nanti kayak
atau teleponin poli biar perawat polinya jemput pasiennya ke sana ke IPS. Oh, selesai OP. Oh. Yang lainnya sama toh. Ya mah. Dah. Oke. Kuat aku. Aku nanti baca di Ini masih ada bangsal sama masih di IGD ya, bertahan Oh. malam. Yuk, Sama. jadi. Yuk, Bosan ya? Oke, udah. Paling ribet ini sih. Iya. Jujur. Bangsal sama Kalau IGD kayak- ribetnya nggak? Saya tahu ambil tas bangsal. Saya perlu Dari misal nih bangsal hari apa nih Jumat ya? Berarti jaganya mulai dari jam 9 malam kemarin Kamis Sampai 9 malam. 9 malam hari. Betul. isinya ada buku Lucu ya jam 9. IGD sama buku bangsal konsulan. Ini diisi kalau aja bahas bar IGD, ini konsulan bangsal. Ngisinya tekniknya gimana? Yaudah, diikutin aja yang depan-depan. Ada contohnya lah ya. Yang sering nanyain itu adalah Dokter Retno sama Dokter SW. Sebenarnya dokter lain tuh Meresahkan di semua stasiun kan. yang lain tuh nggak pernah nanyain. Oh iya. Iya bener. SBC? Oh iya. Biar ke dokter. Terus di sini ada obat berbagai macam obat tetes, ada cotton bud, lalala ini. Oke, yang dikejar perawat ya. Ada Itu ini di mana? di Lokasinya? locker. Nanti ada locker di pintunya ada tulisan bekas bangsal. Terus apa lagi itu senjata sakti di dalam. Gede banget. Ini. Ya kayak mau piknik kita mbak itu. Padahal IGD kayak dokternya advisnya suruh tetes pantoken, berarti kita udah pantoken dari sini. Nah, di IGD kadang ada Kita nggak perlu ngeresepin kan? Cuma tinggal comot. Kalau tiba-tiba suruh ditetes. pantoken ya. Saya di sini aja nggak usah resep. Tapi kan kadang irigasi itu harus NaCl kan. Kita resepin. Minta apotek depan itu kan, kalau di GD. Resepin dulu habis itu. Resepin dulu. Oh, resep dulu tuh biasa. Resepin kita yang Resepin di NS iya. Iya, NaCl. Oh, berarti nggak bisa langsung minta ke yang perawat depan itu. Enggak Nggak bisa, usah, harus tetap. nggak bisa. Soalnya kadang itu satu mata satu pelapet itu. 1 FL. Oke. Ah, suaraku udah begini. Terus apa ya? Saya IGD dulu ya. Kacau, kacau. IGD Saya pasien lempar datang. terus lempar nih. Pasien datang IGD kita ngereng sama foto-foto tadi. ngerengnya persis kayak reng poli aja kan? Reng Kayak bangsa. pas awal tadi di itu Ya ya. itu. Kayak ya om. Terus kirim by chat ke dokternya TBCP. sama telepon. Telepon? Sampai diantar. Teleponnya dari Telepon telepon IGD kan? Telepon Iya, IGD. benar. Oh, pakai telepon IGD. Telepon IGD nomornya yang 99 itu nyambungnya ke siapa nanti? Telepon Nomor pribadinya dokternya. Pakai telepon IGD. Mm-mm. Ya gitu. Jadi kita hari sesuai DPCP hari H kan. Ah, Itu Itu- listnya modelnya di Nanti ada pastilah. ada kok di IR ada udah dikirim kok. Terus Nanti aku bikinin lagi. Karena mingguin Dokter Retno, ini harus wajib ditulis ya pasien IGD. Misal malam ini ada pasien IGD, besok pagi udah siap bukunya buat ditandatangan beliau. buat laporan ya. Jadi kalian boleh habis ngerjain IGD ambil tes bangsal atau besok pagi datang pagi. Terus ya ditelepon ya biasanya perkenalan puas mata lalala, dilaporin itu reng-rengan kalian, terus minta advis. Oh, telepon ketika kita udah bikin reng-rengan. Mm-mm. Bukan laporan dok ada pasien baru dok. Enggak, dokternya udah tahu, udah dicat Oh, datang oke, sama oke. DU-nya. Siap terus. Kok kita bikin advice sendiri boleh nggak? Nah, kadang ada beberapa dokter yang kita tuh suruh ngajuin asesmen sama lagi. Akan boleh. Ya. Normal, Dok. Jadi kalian harus menyiapkan juga worst case-nya kalau ditanya itu. Aku mau tanya, yang waktu telepon nggak boleh gagap siapa? Dokter Retno. siapa? Dokter Retno. kalau gagal gimana? Apa yang terjadi? Enggak tahu aku belum Bad pernah. mood, bad mood. Ya, Bad pokoknya mood. kalian harus percaya diri, Hmm. lancar tuh. Lancar, kerjaan kalian. pokoknya nggak boleh gagap. DPCP 1 minggunya sama. Iya. Iya. Berarti besok minggu depan kita udah Nggak. Siapa yang nggak boleh gagap? Berarti minggu depan Dokter kan? Retno. Kan? Dokter senyum. Kalian bikin PPT. Itu apa? Dokter senyum tidak menerima rem dalam bentuk chat. Ya jadi harus bikin Harus PPT. bikin PPT. Di saat detik itu. Iya.
meresahkan, nggak tersenyum aku. Aku jadi pikir anaknya Berarti dulu kita waktu berarti harus menerima pasien sampai terusnya PPT-nya gimana jadi ya? dalam Apin. waktu berapa lama? Siapa tuh dia nggak dapat Oh, iya. Pokoknya ada yang ngereng, ada yang nyiapin link PPT, tinggal kopas-kopas. Kalau udah kelar, telepon sama kirim PPT di grup. Kalau terus senyum nggak Di beda grup. tapi grup. Grupnya ya. Biasanya harian IGD berapa orang? nggak ada jawaban nol. Nol mas, nol. Setiap hari dapat pasien di EGD. Nol. Iya. Jarang kok. Oke. Antemi loh deh gue. Oh ini, oh minus. Minus. Yuk, Apa lagi? lanjut. IGD ngeresepin, nek udah dapat habis, dilakuin. Kadang langsung BLPL. Boleh nggak? Kadang nanti ada OPS itu nanti jelasin Aku masalah. mau tanya, kalau misalnya kayak kasus kemarin ada itu apa namanya? Kecakar kucing. Bukan? Iya yang Demo. kan. Gimana? Gas air Demo mata. itu ini gas air mata kan. Advis dokter Mona tuh diirigasi. Irigasi aja. Terus BLPL. Kontrol poli. Tapi masih Kalau kecakar kucing tergantung traumanya. Bunuh kucingnya. Ya paham, alhamdulillah. Kita segampang ini. Bangsal. Tekan juga lari kabel lagi. IGD bangsal kita. Bangsal. Pulang. Lanjut area lah udah gitu. Iyalah. Nanya ke apa. Bangsal. Bangsal pagi follow up pasien post op, pasien rabun ini ada, sama pasien yang DPJP utamanya kita ini ada. Tapi aku nggak pernah ada. Gimana pagi Follow up pasien yang di Bangsal. Pasien Bangsal. Ada pasien post op hari sebelumnya. Oke. Ada pasien rubber, ada pasien yang pasien kita DPJP utamanya kita. Berarti pas apa tuh yang megang udah bukan yang IPS lagi ya? Baik. Juga post op itu masih di follow up terus sampai habis Nanti berapa kirim dari hari? Sampai dia Mbak. pulang. Tapi enggak apa-apa. Sampai dia mendapat advis pulang dan dipulangkan. Oke. Kalau normal nggak ada apa-apa, biasanya H+1. Misal hari ini operasi, besok pulang. Oke, pagi follow up. Biasanya jam berapa follow up? Jam tergantung pasiennya. Dokter senyum kan biasanya banyak dan harus PPT kan. Jadi setengah 6. Oh, beliau juga bikin PPT juga follow up. Iya, pokoknya semuanya follow up Ini suka beliau. PPT nama. Nggak tahu. Itu cinta apa? Dilihat nggak tuh PPT? Dilihat, dia baca. Ini kalau misalnya pasiennya banyak Kadang juga. kalau ada yang kurang kayak, "Dik, tolong tambahin pemeriksaan ini gitu. Kalau misalnya pasiennya 10 juga PPT-nya ini Iya. dibikin semua. Modar tuh. Aku 10 PPT. aku mau tanya itu yang dimasukin ke link link drive-nya itu masih jalan nggak? Nggak. Berarti langsung kita bikin sendiri. Itu nanti dilaporin waktu di poli atau kapan? Di grup follow up pagi kan? Oh, grup. Tetap dikirim di situ. Di grup. Berarti bikin PPT. Kalian harus melihat grupnya deh kayaknya. Deadline kiriman PPT. Jam 7. Jam pagi. PPT kalau 10 pasien tuh mulai jam berapa ya Bu? Kerjanya Bu halo. Begadang nggak gara-gara mata ini? Iya, lumayan. Kalian Des. visit follow up jam berapa? Jam 5? Kalau pasien selain dokter senyum jam 6 cukup Ada sih. istirahat. Senyum jam 6. Kalau dosen jam berapa? Jam 2? Aturlah kalian kira-kira Oke. selesai jam 7 mulai jam berapa? Oh berarti kita bikin drive, kita bikin PPT, terus masukin drive-nya kirim ke dokter. Drive ya nggak apa-apa. Template-nya sama semua. Ah maksudnya? Oh PPT langsung offline. Langsung PPT. Penting Oh. PPT. Drive-nya dia Tapi masa kalau kirim ke dokternya dalam bentuk file pet? Oh Di file. PDF nggak apa-apa kan tapi? jangan. PPT. PPT. Oh harus. PPT mas, tahu PPT nggak? Enggak siapa tahu kan Iya. bisa PPT tapi disimpan as PDF soalnya kan formatnya kan jadi kacau kan. PPT. PPT isi 10 pasien kan? Enggak satu-satu, satu-satu. Pasiennya satu nih. Satu PPT Ini sama pasien pasien. 1. Ya Allah, ya banyak banget dong. Ya Allah maaf Dong. Jen. Terus pasien lagi 2, pasien lagi 3. Kayak gitu sih. Ya Allah, satu orang PP. Bapak Apin ini ngopo tuh? Ini startnya jam 2. Bapak Apin ini Dokter ngopo? senyum visit pagi sih jam 8. Jadi kayak jam 7 kalian udah harus ngirim. Pin, bapakmu Ada kejadian pin. di mana nggak ngirim apa? Beliau lagi.
Di PPT-nya mana? Kalau nggak ngirim sih nggak mungkin, cuman Ditagih aja sama beliau. Pin bapakmu pin. mata ini Capek aku masih apa akan aja. capek. Udah sih, naik dokter lain sama kalau apa kayak reng-rengan sama foto. 6 posisi tuh. PC dokternya. Terus pagi itu Sambil tanyain visit jam berapa. siapa itu semuanya? Berarti ngomongnya itu berarti nanti yang dibimbing sama dokternya itu doang atau gimana nanti yang ikut ke situ? Ada beberapa dokter yang kayak harus nempel terus, dokter Jojo, dokter Senyum, sama dokter Retno. Nempel terus tuh yang dibimbing sama beliau. Iya, harus ada orangnya. Nah yang lain bebas sih. Dokter Senyum yang pasti anaknya dokter Senyum harus poli hari Rabu dan IPS hari Selasa. Oke. Nek Bangsal nggak ada, masa terserah. Kalau Mbak berberapa berarti baru yang 9 ya? 9 itu masing-masing dapat pembimbing beda semua atau ada Beda dokter? semua. Nggak Karena ngurus. dokternya mata tuh banyak. Banyak. Kita sama dokternya mata banyak dokternya. Percaya. Dokter mata. Iya, Ya, spesial staff DP mata. staff mata sama kita sekelompok ini banyak staffnya. Oh iya, iya, dia ada daftarannya kita di berlima luar. ini ya. Next. Itu semuanya. Ini yang pagi, siang ada nggak kegiatan bangsal? Visit siang kayaknya nggak ada. Pokoknya sambil kan Bangsal follow up, habis follow up kalian kosong nih. Kalau nggak ada advis, kadang dokter Bahtiar itu minta ditetes sampai beliau visit. Dokter Bahtiar minta Tes. Ditetes midriatikum. Kan beliau sering lihat pakai apa sih nggak tahu itu. Misal kalian kirim rem jam 7, nanti akan beliau ngasih advis dia tetes per 30 menit sampai saya visit. Ya udah, kalian stay di Bangsal, tetesin sampai beliau visit. Beliau biasanya visitnya jam 9-10, mana-mana. kadang siang sih. Semutnya beliau kayaknya. Terus pagi ya. Oke. Terus Di sela-sela itu kalian ngecekin konsulan KRM, konsulan Bangsal. Kita belum semuanya RM, saya sampaikan. Ajarin ya. Yang Nanti ngecekin. ini ikut sana aja mas. Ikut sana aja mas. Nempel nempelnya. Kalau kamu nempel arah juga arah belum tentu bisa. Mending Nempelnya sen. Aku nempel Desi. Desi yang aku cinta padamu selamanya Desi. Aku nggak mau ya karena yuk next. Yuk, apa lagi yuk. lumayan cek TPCP per 30 menit boleh, sejam boleh. Berapa? 30 menit. Kayak G-word itu loh. Ya kayak itu. Per 30 menit. Kalau ada Ngecek konsul itu cara gimana? Nanti nempel aja nah. Sama sen aja sama sen. Karena itu sepele. wait. Kalau ada dulu, kalau ada sama datengin pasiennya, foto-foto, bikin reng-rengan. Habis itu di konsulin gitu. Ya kayak biasa ada Kalau pas tersenyum baru. sama ya, PPT. PPT lah. Oke. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada ya udah batasnya sampai jam 11. Alhamdulillah. Terus aja 11 siang. Bangsal. Ngecek konsulan Bangsal ya, Oh, sambil- konsulan. oh. konsulan. Kalau ada di atas itu, Sampai jam 9. Oke. 11. Oke. biasanya masuk konsulan tertunda besok. Oke. oke terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi ya Bangsal? Udah. Dulu. Udah sih, sambil nungguin dia visit. Nanti aku belajar dulu. Dia visit tuh Yang lain. kadang sampai jam 2 baru visit. Tadi sambil nunggu DPCP visit aja. Jadi Jam Mbak kan bersembilan. Itu plot apa berapa? Plot apanya berapa? Penasaran aja. IPS dan Bangsal yang pasti 2. Yang paling banyak tuh IPS Bangsal. Polinya ngikutin. Berarti Poli kita satu satu. sisa-sisanya Oh, aja. polinya ngikutin. Sisa. Nah, polinya 1 berarti. Dua satu. Iya, karena IBS-nya Desi poli nggak? IBS 2, Bangsal 2. Poli ada sen-sen gitu loh. Poli. Terus misalnya kalau sen yang bersembilan ini selesai, yang gantiin berapa orang? Nah, masalahnya bawah kita tuh Semakin sedikit. semakin dikit. Nah iya makanya. Kayaknya bawah tuh 5 juga. Ya wes. Kayaknya enggak deh. Mau komputer. Oke. Kayak kalau kita 6. Asli ngeri-ngeri sedap dan nyesel. Andre, Kalau pasien pos Andre, Jihan, Andika, sama sih ngisi soal sama yang lain nggak tahu. sama yang Ini pos apa ya?
follow up pasien post op. Kok Ini poligami. Questioning my decision, kenapa aku Aku juga, Rel. Kamu ngapain ini? kok kamu nggak ngasih tahu aku kemarin waktu aku tanya-tanya. Iya, udah sih. Udah bener aku mau anak. Anak nanti kamu Hari itu nggak apa-apa. Nggak, Matan. lihat sikon Anak kan bahkan lebih keras daripada ini nggak sih? Ya nggak apa-apa kok mas, kalau dia pengen loh. aku menyelamatkan Natalan kita. Kita ngisi swab ya, follow up. Isi swab ini dari rangsangan kalian. Terus ini kan kalian ngirim rangsangan ke DPJP, nanti biasanya dapat advis BLPLK hari itu. Kalau BLPL tanyain juga resep pulangnya, terus ngeresepin. Kalau mau dapat advis sama sih ada resep ini. Terus kalau BLPL yang dipastiin keisi itu 2 swabnya harus ada BLPL dulu tadi. Nih BLPL hari ini tuh harus ada, dan resum harus BLPL. Mau. Nggak boleh. Nih Air sih. membaik atas persetujuan Ini dokter. Anas juga. Itu boleh di scroll ke atas nggak? Ini tuh Oh, biasanya di udah resum keisi. Anis. Biasanya udah keisi. Anes kali yang ngisi. Hah? Yang ngisi siapa Anes? Kita. Dia nggak Kita sebelum DPJP-nya visit. Oke. Jadi nanti pas visit beliau tinggal verif. Sama ngedit kalau menurut beliau ada yang kurang tepat. Salah dikit, salahin aja dong ya. Kalau dokter Bahtiar biasanya CPPT kita di delete, beliau ngisi lagi. Abah nih. Tetap formalitas. Tapi tetap harus ngisi. Dimarahin nanti. Kalian nggak follow up ya? Terus apa sih? Pokoknya kalau BLPL resume nanti sudah harus pulang, sama CPPT-nya juga harus sudah pulang. Oke. Sama order resep pulang kalau ada. Langsung ingat aku. Terus apa lagi ya Bang Sam? Pulang dari sini Pinter gitu ya. Otakku Udah sih Bang Sam itu. Oke. Bang Sam itu. udah apa lagi? Oke, sudah sepertinya. Tadi seperti yang di absen udah. Konsultasi udah tahu kan, ngeceknya di sini. Berarti ini kalau beliau suruh jawabin. Udah Mbak paham. Udah. Sama lagi? Kok Mbak sih? Udah deh tahu. Terus itu PPRI udah kan? Kok apa sih? Itu sama sih kayak pre-op, sumpah. Jelas-jelas coba yang beda apa? Jujur aku gak pernah bikin TPPRI loh. Gak mau dengerin. Kayaknya udah too much sih, mending kalian bersama Sen aja lah, nanti sambil jalan gak sih? Sambil jalan, Sambil lari. sambil lari. Sambil lari. Bahasanku kan? Iya. Tenang aja, aku ambil ganti. Tapi harus kita login IGD ya, transaksi IGD hari ini yang ke jadwal IGD. Yang ada pasien tuh hari apa ya? Ini akun siapa? Dokter Arya. Dokter Arya. Dokter Arya itu aku nggak tahu ada pasien kapan. Dokter ini jadi. Dokter Retno kapan pasiennya? Retno anak mata. Gak sengaja. 1202. Hari Rabu ada pasien. Ya, kita coba. Ya kalau di IGD itu sebenarnya yang lama itu adalah nunggu-nunggunya. Betul. Nah itu sebenarnya bisa dipercepat kalau misalnya kita datengin langsung TPPRI-nya. Jadi kan nunggu tempat teranapnya toh, nunggu tempat teranapnya. TPRRI gimana sih? TPPRI, TPPRI. Maksudnya lokasi BRI. Aku juga udah pernah kesana. TPPRI ini di mana? Di Wikus ya? Di Wikus Bawah sini tuh, di bawah. di dekat RM sampai ke RM. Saya tanggal berapa ya hari Rabu? Tanggal Ya sekolah kita sekolah 10. Oh yang salah. Oh iya, tahu. Selasa nih Mbak. Selasa 9. Jadi kan kayak nunggu juga pasiennya buat didorong ke radiologi. Tapi itu kalau bisa dipercepat kalian dorong sendiri juga, tanya aja ke perawat. BTW perawat mata itu adanya di yang IGD bedah, bukan kayak di triase. Oke. Itu yang mata biasanya dimasukin situ. Perawatnya yang megang dokumennya itu yang bagian bedah. Terus pertama yang dilakuin kalau misal dia ranap ya, kalau misal dia ranap
sumpah ini di mana sih Bias? Tuh nggak tahu sumpah. Nggak ada pilihannya coy. Kayaknya harus pakai yang poli deh. Pilihan apa? Gara-gara dia udah kelar kali ya. Ini apa? Pengantar RI. Ini kayaknya udah nggak bisa dibuat karena udah selesai nggak sih? Iya nggak? Baik dari poli aja ya. Jadi ini ada polinya dokter ini nggak? Nggak ya? Hari Kamis ada nggak? Rabu ya, tanggal 10. Tanggal 10. Bentar ya, guys. Nanti di-cut aja loh. Ini Nggak apa-apa. proses mencari. Gak apa-apa. Masukin YouTube viral. Itu yang tentuin 3 teman lah, saya dibilang dia aja. Dia capek gara-gara belum maju-maju. Aku lagi yang Ujiannya minggu terakhir kan? Tapi minggu ketiga masih syuting refrak. Ini kan ini pilih yang tab pengantar RI, terus habis itu waktunya ya disesuaiin. Terus riwayat ini kosongin deh karena ini kayak riwayat. Ini riwayat. Jadi kayak sebelum masuk IGD kan. Terus habis itu ini alergi obat diisi kalau Anda aja. Terus sekarang RPS tuh berarti yang lengkap, anamnesis yang lengkap itu gitu. Jadi semuanya kayak yang RPD, mata blobok semua masukin aja sini. KU sama RPS-nya. Terus habis itu perubahan ini omosmentis atau apa, kesadaran, tanda vital, laboratorium, radiologi masukin sini semua kalau ada. 3 padahal. Terus habis itu diagnosa kerjanya, terus edukasinya diisi apa ya? Aku agak lupa sih waktu itu dikasih tahu Radit. Terus habis itu bagian polimata. Nanti kalau IGD biasanya udah langsung keisi sendiri sih. Tapi ya udah nanti sesuaiin DPJP-nya siapa yang di IGD. Terus rencana tanggal ranap berarti hari ini kan misal di IGD, Soalnya kalau dari poli itu biasanya bikinin pengantar RI-nya tuh dari dokternya. Kecuali poli dokter senyum sama dokter Jojo. Nanti biasanya disuruh kan puasnya. Udah terus DPJP ranap juga, terus ruang perawatannya nanti disesuaiin, rawat inap berarti atau butuhnya apalah sesuaikan ruangannya. Ya. Rencana tindakannya ya apa tindakannya tanggal berapa, instruksi lanjutan bla. Ini bisa apa? Nanti sambil jalan lah ya ini aku juga agak lupa. Terus habis itu jenis dietnya makanan biasa, terus bentuk makanan utamanya nasi, terus habis itu jumlah kalorinya misal 1.500. Ya dulu aku juga. Sudah, terus order obat kalau misal mau order buat yang ranap, terus simpan udah itu pertama pengantar TPRRI. Terus habis itu kalau misal mau ranap dan OP Cito kan ranap, terus habis itu berarti kalau OP Cito harus bikin radiologi, pakai lembar radiologi. Jadi di radiologinya langsung nanti dari IGD kan. Jadi pakai lembaran, terus pilih lembarannya yang Cito. Biasanya harusnya cepat sih. Terus biasanya kan RO torak kalau syaratnya kalau mau OP RO torakan, kecuali nanti ada tambahan advis dari DPJP kayak misal suruh RO orbita, kadang pernah disuruh itu aku. Terus dari situ nanti juga ambil lembaran yang lab Cito, biasanya tuh mirip kayak rawat inap biasanya yang dipilih, jadi ada div count dengan juga banyak sih yang dicentang HBSAG, URCR dan lain-lain kayak biasanya tapi yang lengkap gitu. Nanti itu harusnya ada di IR kan pilihannya itu. Terus setelah order itu juga ngisi swab dan lain-lain. Jadi kayak ngisi buat pre-op yang GA tadi, mirip-mirip itu. Terus konsul anes, terus tanya juga cara konsul anes, tanya DPJP-nya siapa hari itu. Kalau misal ada perlu konsul jantung juga tanya HP jaga jantung. Konsul jantung siapa DPJP-nya, karena tiap hari beda kan DPJP-nya. Jadi tanya, dari itu konsul, terus di screenshot kayak tadi yang udah dicontohin ya, udah ya. Di screenshot bukti-buktinya, set mapping, swab, konsultasi, nanti ada centang-centangannya lah ya. Nanti harusnya bareng sama Sen. Nanti kalau bingung telepon Sen. Terus Orang udah berkoar-koar. IC juga jangan lupa. Terus jangan lupa edukasi pasien puasa juga, itu penting karena beberapa kali kayak diundur OP-nya karena pasiennya lupa dimakan kan, jadi diundur gitu. Jangan lupa edukasi pasien. Terus kalau batal OP-nya juga jangan lupa edukasi pasien buat buka puasanya karena karena dia nggak ada yang ngingetin. Bukan, kalau misal operasinya batal disuruh buka puasa, jangan langsung makan. Ya, jangan pasiennya dibiarin makan sampai
kita tahu penjadwalan berikutnya jam berapa, baru disuruh posnya hamil 6 jam biasanya. Kalau GA ya, kalau LA kan nggak posa-posa. General anestesi ya, general anestesi yang dibius semua. LA lokal yang cuma di mata doang. Terus sejauh ini sebenarnya IGD itu aja sih. Terus kalau misal ada pasien lain, tadi IGD udah dijelasin? Udah ya? Kalau misal ada pasien biasa, itu caranya telepon udah ya? Udah sih kayak gitu. Ya nanti kita, BTW khusus dokter Retno kan minggu ini doang ya? Dokter Retno juga ada, oh nggak kebagian ya? Ada kayak waktu apa ya, waktu tenggat waktu respon 30 menit kan? ya 30 menit. Kalau dokter lain sebenarnya juga harus segera juga, jadi kayak langsung aja swab pasien berbeda terus kirim laporannya itu sekaligus telepon sekalian, terus nanti dapat advisnya, terus langsung suruh tata laksana apa. Biasanya sih irigasi doang kan kalau di IGD, kalau irigasi matanya udah gitu doang kalau IGD. Doang ya. Agak ribet sih kalau misal di OPC itu, tapi kurang lebih mirip-mirip sama pre-op-nya yang GA, tambahannya cuma pengantar RI-nya aja sama lab sama radiologi yang cito-cito gitu. Yang lainnya sama-sama kontrol-kontrol. Izin bertanya. Mbak kalau yang RI-nya itu gimana? Mbak milih menunggu berarti? Pengantar RI. Ya. Ngisi dulu, yang penting udah ngisi terus nyamperin waktu kamu, karena nunggunya lama banget soalnya kan maksudnya kita harus, nah kita tuh sebelum pre-op harus mastiin pasiennya tuh masuk bangsal baru bisa di pre-op, baru bisa bikin swab dan lain-lain tuh baru bisa setelah pasiennya udah masuk di bangsal. Jadi kalau bisa udah ke pengantar RI dulu lah, itu paling penting buat dia dapat kamar. Sebenarnya tuh ada kamar kosongnya, asalkan kita juga berusaha. Kalau nggak mau nunggu lama sih. Udah gitu doang. Itu kalau kalian bau aja sih, Rek. Kalau kalian wangi nggak dapat pasiennya. Wangi banget. Wes gitu toh. Ada yang mau tanyain? After all, sambil jalan sih menurutku. Selanjutnya nanti kalau udah paham. Iya, soalnya kalau kalian nanti udah